Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan menyajikan informasi seputar daerah di Lampung. Dan inilah peristiwa yang kami rangkum dalam Lampung 24 Jam. Warga Lampung Selatan digegerkan penemuan jasad anonim di perairan Raja Basa. Warga Lampung Selatan digegerkan dengan penemuan jasad mengapung di perairan Desa Raja Basa, Kecamatan Raja Basa pada Minggu 17 Maret 2024 sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saat ditemukan warga di perairan Desa Raja Basa, Kecamatan Raja Basa itu, jasad tersebut memakai baju kaos dan celana pendek. Jasad tersebut tidak ditemukan identitas. Salah satu warga, Rido, mengatakan saat itu dirinya hendak mencari ikan, namun melihat ada jasad tersebut. Lalu ia menghubungi pihak tim SAR dan polisi untuk mengevakuasi jasad tersebut. Tak selang berapa lama, sekira pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, tim SAR dan polisi datang untuk mengevakuasi jasad tersebut. Kemudian jasad itu dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Bobazar dengan menggunakan ambulans. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak berwajib terkait penemuan jasad tersebut. THR ASN Bandar Lampung bakal cair 10 hari sebelum Lebaran. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyebut Pemkot Bandar Lampung bakal membayarkan tunjangan hari raya aparatur sipil negara di lingkungan setempat 10 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2024. Tak hanya THR, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pun mengaku membayarkan tukin ASN Pemkot Bandar Lampung. Sementara Kadisnaker Pemkot Bandar Lampung Muhammad Yudi saat dikonfirmasi Tribun Lampung mengenai THR yang harus dibayarkan pihak swasta ke perusahaan, mengaku masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Kementerian Ketenagakerjaan segera menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2024 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Adapun surat ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia yang kemudian akan disosialisasikan kepada para perusahaan. Mobil PNS Dinas Perkim Lampung tengah dibobol maling barang berharga raib. Mobil sedan milik Ahmad Ansori, seorang PNS di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Lampung tengah dibobol maling di kantor setempat. Ansori sebagai pegawai dinas setempat itu pun panik ketika melihat kaca mobil depan sebelah kiri pecah dan barang berharga di dalam mobil telah hilang. Dia mengaku di kantor dinas Perkim sering terjadi aksi serupa. Pasalnya, kata dia, tidak ada kamera pengawas atau CCTV di kantor tersebut. Sehingga dengan kondisi itu, kantor dinas Perkim jadi sasaran para maling di Lampung Tengah. Berikut jadwal pasar murah Pemkot Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung bakal menggelar pasar murah di 60 titik di 20 kecamatan se-Bandar Lampung. Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Bandar Lampung Wilson Faisal mengatakan bahwa pasar murah tersebut bakal dimulai pada tanggal 21 Maret 2024 mendatang. Ia pun menyebutkan pasar murah ini akan digelar menjadi 3 tahap. Wilson menjelaskan pasar murah Pemkot Bandar Lampung tahap 2 akan digelar pada akhir Maret. Wilson pun menyebut terdapat 6 komoditi yang disubsidi oleh Pemkot Bandar Lampung di pasar murah. Ia menjelaskan harga komoditi pangan itu akan lebih murah dibanding harga pasaran. Ia juga mengatakan pihaknya menyediakan 250 piece per item di setiap pasar murah. Eva Duyana pastikan stok pangan di Bandar Lampung aman selama Ramadan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memastikan stok pangan selama Ramadan aman. Terlebih Pemkot Bandar Lampung dalam beberapa waktu terakhir kerap membagikan beras kepada warga kota Tapis Berseri. Tak sampai di situ, Pemkot Bandar Lampung dalam waktu dekat bakal menggelar pasar murah. Kadisdak Bandar Lampung Wilson Faisal menuturkan pasar murah bakal digelar pada 21 Maret 2024 mendatang.
Ia menuturkan guna menggelar pasar murah, Pemkot Bandar Lampung menggelontorkan 400 juta rupiah. Pohon tumbang di Jalin Sum Kalianda sempat bikin macet. Pohon tumbang tutupi Jalin Sum Kalianda, Lampung Selatan pada Senin 18 Maret 2024 sekitar pukul 10:39 waktu Indonesia Barat. Akibat pohon tumbang sempat terjadi kemacetan selama 1 jam. Hal itu dikarenakan sebagian jalan tertutup pohon yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Kabid Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan pihaknya mendapat laporan dari warga adanya pohon tumbang. Setiba di lokasi, pihaknya langsung mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Panen raya di Mesuji Lampung diprediksi pada April 2024. Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji memprediksi panen raya di awal tahun 2024 akan berlangsung pada April 2024. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Mesuji, yakni Hawan, pada Senin 18 Maret 2024. Oleh karenanya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami panen, kapasitasnya belumlah banyak. Halwan menjelaskan panen padi sudah terjadi sejak Januari 2024 dengan luasan hanya 67 hektar. Sedangkan pada Februari 2024 jumlahnya lebih tinggi di angka 2.795 hektar sawah yang telah panen. Ditambahkan olehnya dari ribuan hektar sawah yang telah panen, lebih awal terdapat di 6 kecamatan yang ada di Mesuji Lampung. Di antaranya Kecamatan Simpang Pematang, Kancang Jaya, Wai Serdang, Tanjung Raya, Mesuji, dan Mesuji Timur. Masih kata Halwan, saat ini beberapa sawah milik petani sudah cukup siap untuk dilakukan masa panen. Bukan tidak mungkin panen juga bakal berlangsung sebelum Lebaran tiba. Polres Lamsel amankan 43 motor saat razia balap liar di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang. Polsek Tanjung Bintang, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung kembali razia balap liar di Desa Sabah Balau, Tanjung Bintang pada Minggu 17 Maret 2024. Hasilnya, Polsek Tanjung Bintang, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung mengamankan 43 unit motor. Sebelumnya, Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin juga melakukan razia balap liar di Desa Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang pada Sabtu 16 Maret. Dalam razia yang dipimpin Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin tersebut, pihaknya turut mengamankan 120 unit motor. Kapolsek Tanjung Bintang Polres Lampung Selatan Polda Lampung Kompol Martono mengatakan pihaknya melakukan razia balap liar. Lebih lanjut, Martono menjelaskan dalam razia balap liar tersebut, pihaknya juga turut mengamankan 43 unit motor. Adapun kendaraan roda 2 yang berhasil diamankan sebanyak 43 unit. Ia mengatakan kegiatan razia balap liar dan pelanggaran lalu lintas untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas.